Menurut Kotler, targeting merupakan cara menentukan pasar yang akan dimasuki dan strategi perusahaan dalam mengoptimalkan pasar tersebut dengan mengimplementasikan konsep prioritas, variabilitas, dan fleksibilitas. Targeting termasuk tindakan menganalisis ketertarikan dan minat pasar sekaligus penentuan segmen yang akan menjadi target pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi targeting, Trismiati dan Suratno berpendapat bahwa ada 5 faktor yang harus diperhatikan sebelum menetapkan target pasar, yakni sebagai berikut. 1. Ukuran segmen pasar. Ukuran segmen pasar atau perkiraan besarnya segmen pasar yang akan dituju merupakan faktor penting untuk memutuskan apakah segmen pasar tersebut cukup berharga untuk ditindaklanjuti. Perusahaan yang besar akan memilih segmen dengan volume penjualan besar dan menghindari segmen kecil dan sebaliknya. 2. Pertumbuhan segmen. Walaupun ukuran segmen saat ini kecil, bukan tidak mungkin akan berkembang atau diharapkan dapat berkembang untuk masa mendatang. 3. Biaya yang harus dikeluarkan. Biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai segmen tersebut harus menjadi salah satu faktor pertimbangan. Suatu segmen yang tidak cocok dengan kegiatan pemasaran perusahaan seharusnya tidak dikejar. 4. Kesesuaian dengan tujuan dan sumber-sumber daya, kemampuan, perusahaan, target yang dituju haruslah sesuai dengan tujuan dan sumber-sumber daya atau kemampuan yang dimiliki perusahaan. 5. Posisi persaingan. Suatu segmen mungkin mempunyai ukuran dan pertumbuhan yang baik tetapi mempunyai potensi lemah dalam hal laba. Lebih sedikit persaingan maka semakin menariklah segmen tersebut untuk dimasuki. Tik-Tik Wijayanti mengatakan bahwa ada 4 kriteria untuk memperoleh target pasar yang optimal yaitu 1. Responsif, artinya target pasar yang dipilih harus memiliki respons yang tinggi terhadap produk perusahaan yang akan dipasarkan. 2. Potensi penjualan, artinya target pasar yang dipilih harus memiliki harapan untuk mau dan mampu membeli produk-produk perusahaan yang akan dibuat, sebagai bentuk potensi penjualan perusahaan. 3. Pertumbuhan memadai, artinya target pasar yang dipilih harus bisa tumbuh dan berkembang sehingga pertumbuhan produk perusahaan bisa mengalami kematangan sehingga produk memiliki siklus hidup yang panjang. 4. Jangkauan media, artinya targeting pasar yang dipilih harus bisa dijangkau oleh media komunikasi sehingga promosi perusahaan bisa berjalan sesuai dengan siklus hidup produk. Jangan lupa, like dan subscribe channel Ilmu Cepat untuk mendapat konten terbaru. Terima kasih telah menonton.